Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, bagi teman-teman yang masih belum bisa bergabung karena sakit, mari kita doakan mudah-mudahan nanti segera diberikan kesembuhan. Amin. Ya, untuk hari ini presensinya nanti akan saya bagikan di link chat ya untuk mengisi presensi hari ini. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars Abita dulu untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Abita, aku bangga, Indonesia tanah airku, Bhinneka Tunggal Ika, jadi jiwa semboyan bangsa. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Oke, Mas Bagus, silakan. Yang kita pelajari minggu lalu yaitu aspek Trigatra dan Pacagatra dalam wawasan Nusantara. Ya, betul sekali ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Apakah ada yang ingat aspek Pancagatra itu apa saja? Oke, Mbak Juliati, silakan. Aspek Pancagatra terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ya, betul sekali ya. Aspek Pancagatra itu terdiri dari ada ideologi, ada politik, ada ekonomi, ada sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Jadi masih ingat ya materi yang kita pelajari minggu lalu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Bu Novi akan menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran terlebih dahulu. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasarnya yaitu ada sikap spiritual, sikap sosial, aspek pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, yaitu menginterpretasikan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk aspek keterampilannya, mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ya, yang pertama yaitu menampilkan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan dengan benar. Yang kedua, meningkatkan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan dengan benar. Yang ketiga, yaitu mempresentasikan hasil analisis terkait peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu nanti Bu Novi akan menampilkan video, ya. Nah, nanti kalian akan Bu Novi minta untuk mengidentifikasi masalah apa yang ada di video tersebut. Nah, untuk penilaian yang akan kita lakukan hari ini yaitu ada penilaian sikap, ya. Yang kedua penilaian pengetahuan dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Mari kita melihat video terlebih dahulu ya. Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam ngejalanin tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi caleg lagi. Oke, itu tadi video yang sudah kita saksikan bersama ya. Kira-kira ada yang tahu isi dari video tersebut apa? Siapa yang bisa? Oke, Mbak Juliati.
Apa Video Mbak? itu berisi tentang banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Ya, betul sekali ya. Jadi video tersebut berisi tentang banyaknya itu kasus korupsi yang ada di Indonesia. Seberapa bobrok sih, seberapa banyak sih, tapi ternyata berdasarkan video tersebut ada negara yang lebih banyak lagi korupsinya dibandingkan Indonesia ya. Selanjutnya nih, ya ini pertanyaan untuk kalian. Coba, sudahkah kamu berperan serta mendukung implementasi wawasan kebangsaan di keluargamu dan masyarakat sekitar tempat tinggalmu? Kayaknya nggak nyadar aja, Bu. Nggak nyadar, misalnya kamu membantu adikmu yang kesulitan belajar. Lah, nilainya apa? Nilainya, implementasinya apa? Yaitu menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Jadi masalahnya yang timbul akibat tidak adanya dukungan terhadap implementasi wawasan kebangsaan, yaitu tindakan korupsi, ya. Apa contoh masalah yang timbul dalam bidang ekonomi? Dengan adanya korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Oke. Ya, jadi itu dengan adanya korupsi itu ternyata mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Ya, uang yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat, ya meningkatkan perekonomian rakyat ternyata malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Kita sekarang berdiskusi. Ya, kelompoknya sudah dibagi kemarin melalui grup WA ya. Akan saya tampilkan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Jadi, ketika berdiskusi nanti kalian cantumkan nama kelompoknya siapa saja. Terus yang kalian diskusikan ini ya sesuai petunjuk. Setelah tadi diamati videonya, kalian menemukan masalah, masalahnya dianalisis, terus kalian sudah memberikan solusi, terus kesimpulannya apa? Kalau sudah selesai semua, mari kita presentasikan ya hasil diskusi dari kelompok kalian. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya, Bagus, Nikmatul, dan Aza akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang masalah yang timbul akibat kasus korupsi di bidang politik. Oke, silakan. Oke. Yang pertama, diskusi. Di dalam video tersebut memberikan informasi tentang banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Perilaku korupsi dapat menimbulkan masalah pada banyak bidang. Kami kelompok 1 akan membahas masalah yang timbul akibat perilaku korupsi di bidang politik. Bagian 2, analisis. Politik merupakan cara untuk memperoleh kekuasaan. Seringkali politik dihubungkan dengan cara-cara yang tidak baik dalam memperoleh kekuasaan sebagai pejabat publik. Begitu juga dengan koruptor yang sebelumnya mereka menjabat sebagai pejabat negara yang memiliki akses terhadap uang negara. Tapi adanya oknum pejabat yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongan. Dan mereka hanya dihukum beberapa tahun saja, dan parahnya lagi hanya didenda dan diberi hukuman percobaan. Setelah keluar dari penjara, mereka masih bisa mencalonkan diri lagi menjadi pejabat publik. Uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini sangat tidak mendukung implementasi wawasan Nusantara yang menjunjung persatuan dan kesatuan dan tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD alinea keempat. Kesimpulannya, menurut kelompok kami, koruptor harus dihukum berat karena perilaku korupsi tidak mencerminkan sikap mendukung wawasan kebangsaan. Dengan adanya hukuman berat akan membuat jera para pejabat yang lain yang punya niatan untuk korupsi, menyalahgunakan wewenang. Oke, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1 membahas tentang masalah di bidang politik. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Kelompok yang lain? Oke, Mbak Juliati yang sudah mengangkat tangan, silakan Mbak, apa tanggapannya?
Tanggapan untuk bidang politik, kami sependapat dengan hasil diskusi kelompok 1 bahwa betul sekali kalau koruptor harus dihukum dengan seberat-beratnya dan tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum karena bisa saja mereka mengulangi perbuatannya lagi. Kelompok kami hanya ingin menanggapi terkait hukuman berat perlu dijelaskan lagi apakah untuk semua koruptor atau ada pengelompokan agar ada bedanya antara yang korupsi banyak dan sedikit. Oke, itu tanggapan dari kelompok 2 ya. Kalau hasil diskusinya nanti sudah diperbaiki berdasarkan tadi tanggapan dari kelompok lain, nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah Bu Novi sediakan ya. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Siapa yang bisa? Oke, Mbak Juliati, silahkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, peran serta warga negara sangat penting dalam mendukung wawasan kebangsaan, yaitu dengan melakukan hal-hal positif mulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga dan masyarakat sekitar kita. Ya, betul sekali ya. Peran serta warga negara itu sangat penting dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan, yaitu dengan melakukan hal-hal positif. Tadi walaupun kita tidak pernah menyadari bahwa itu ternyata merupakan implementasi mendukung wawasan kebangsaan, ternyata kita sudah melakukan hal-hal positif dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, sampai dengan lingkungan masyarakat. Untuk manfaat pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang bisa? Oke, Mbak Cinta. Ya, silakan Mbak Cinta. Dengan mempelajari peran serta warga negara dalam mendukung wawasan kebangsaan, kita menyadari pentingnya keikutsertaan kita dalam memajukan negara kita, mulai dari sebagai siswa di lingkungan sekolah sampai dengan di lingkungan masyarakat. Selalu berbuat baik terhadap keluarga, teman, dan tetangga, walaupun itu hal kecil, kita harus mau menolong. Betul sekali ya, tadi kita sudah mengetahui ternyata bentuk-bentuk implementasi wawasan kebangsaan itu seperti apa. Lah kita implementasikan, ya kita bisa mengimplementasikan di keluarga kita, di teman kita, ya saling tolong menolong untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kita sudah selesai untuk pembelajaran materi pada hari ini. Jadi kendalanya apa? Bung share yang kok bisa tadi yang di YouTube tuh agak sendat-sendat suaranya, jadi nggak kedengeran. Oh gitu ya. Ini juga karena sinyal yang kurang stabil ya. Jadi suaranya ketika melihat video tidak jelas, tersendat-sendat. Ya nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Silahkan nanti kalian mengerjakan tes formatif pada link yang sudah Bu Novi share di grup WA. Ya, nanti untuk pengumpulannya saya tunggu maksimal jam 12. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas kembali tentang wawasan kebangsaan ya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bu Novi akan menyampaikan kisi-kisi soal yang akan kita gunakan untuk tes sumatif. Pertemuan hari ini kita tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun, tetap jaga jarak ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.